Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 15 Juni 2025, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Zivki Priyatelna. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Kami mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah doa pagi via Zoom yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai pukul 7 pagi dengan tema bulan Juni mengalir di dalam kuasa supernatural. Ibadah doa Upper Room diadakan pada hari Selasa 10 Juni 2025 dimulai pada pukul 11.30 bertempat GBI Wow Kuningan City. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin.
menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar kemuliaan. Oh, oh, oh.
Jesus, you've been lifted higher, oh, higher, been lifted higher. Hallelujah. Jesus, you've been lifted higher, oh, been lifted higher. Jesus, you've been lifted higher, yes, you are. Jesus, you've been lifted higher, higher, been lifted higher. Jesus, you've been lifted higher, higher, been lifted higher. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Oh, say, kami siap Tuhan untuk memuji lebih lagi dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Allah kita. Yang percaya Allah kita ajaib, katakan yes. Allah kita luar biasa, katakan wow. Kita tepuk tangan bersama di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Musik memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, come on. Engkau ajaib, Engkau Allah yang mulia dan perkasa di bumi dan di surga. Haleluya. Bersama-sama berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Sekali lagi Bapak Ibu, berkuasa di mana? Di bumi di surga, Bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas. Bersama-sama betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Siapa Dia berjaya atas semua perbuatannya? Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Panggil namanya Allah kita. Sorakan haleluya. Amin. Dia Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Dengan imanmu saudara, berkuasa di bumi di surga, dahsyat Bapak Ibu, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan, Tuhan Allah kita. siapa namanya berkuasa, pembebas. Siap, angkat kedua tanganmu, betapa hebat, Betapa yes, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Jemaat Tuhan, betapa hebat, dahsyat, yes. Dia berjaya
Percaya dia berjaya, amin. Betapa hebat, Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. dia ternama. Sekali lagi, GBI wow, lebih dahsyat lagi untuk Tuhan. Come on, betapa hebat, dahsyatnya Allah kita, dahsyat atas semua perbuatannya. Dia hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Yesus ternama, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi, betapa hebat, betapa kuat Dahsyatnya Allah kita. kami sorakan kemenangan Tuhan. Semua Perbuatannya betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan, Tuhan Allah kita. Panggil namanya Yesus, Yesus Allah kita. Katakan Yesus, Yesus Allah kita. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Tengok kiri kananmu, kasih tos, katakan Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Come on, haleluya. Tak pernah kami ragu Tuhan, kesetiaan-Mu ya dan amin di hidup kami. Hey, katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Dia pegang, pegang dia pegang hidup saudara dan saya. Amin, Oma. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Angkat tanganmu, siap. Yesus Kau Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa, berjaya untuk selamanya. Come on, sumber. Hanya Kau Tuhan. Hey, sumber kekuatan. mana suaranya GBI wow? Sabu tercurah. Bagi kami, kita berjalan, kita berjalan, come on. Ku kan berjalan dari mana? Dari sampai selamanya. Amin, haleluya. Kami percaya pintu-pintu yang baru akan terbuka bersama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Dia pegang, Pegang hidupku, sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. ku yakin dan percaya. Yesus tuntun, Tuntunlah Yesus tuntun saudara dan saya. Angkat tanganmu. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa, percaya Yesus selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, yang siap melompat tinggi buat Tuhan. Hanya Kau, hey, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. denganmu Denganmu Tuhan, berjalan. bukan berjalan kemuliaan. Musik memuji Tuhan selamanya. Bapak Ibu, di dalam kesesakan percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Amin. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk saudara dan saya di tempat ini. Katakan amin. Haleluya. Engkau Allah yang baik, Allah yang dahsyat di kehidupan kami. Bersama-sama kita sembah. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa, percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa, percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja. Dalam hidup, Suaranya mana Bapak Ibu? kuasa percaya. Lebih dahsyat lagi, sebelah sini. Sekarang tengah, jangan mau kalah Bapak Ibu Saudara. Yes. Kaulah Raja, Hey.
Om Iwan di tempat ini, come on. Yesus kau berkuasa, berjaya untuk selamanya, come on. Hanya kau Tuhan, hey. Sumber kekuatan, Kuasamu tercurah, bagiku kita berjalan dengan butuh Tuhan. Berjalan dari mana? dari kemuliaan Sampai kemuliaan namanya. Hey, katakan selamanya, selamanya. Sekali lagi umat yang percaya, selamanya. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan. Dahsyat kau Tuhan. Amin. Haleluya. Kami rasakan kehadiran-Mu saat ini Tuhan, tempat ini. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku. Amin. Selamat. Terima kasih Tuhan untuk kuasa penebusan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu atas hidup kami, sehingga kami boleh layak untuk menghampiri tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Kami menghargai Engkau Tuhan Yesus. Amin. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ini pujian dari hati kami Tuhan. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku,
hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan. Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita katakan harga terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau mengakui harga terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan Yesus, Engkau kagumi. Ku kagumi. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, apa yang kami tata dibakar oleh Tuhan. Bau-bauannya naik jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Gak ada kami yang mencuri kemuliaan Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan itu hanya bagi Engkau. Bapak, kami tahu ibadah kami gak cukup. Ritual ibadah kami gak cukup. Puji-pujian kami gak cukup untuk menyenangkan Tuhan. Kami mau belajar mempersembahkan tubuh kami Tuhan. Jadi persembahan hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Sehingga kami gak jadi orang-orang munafiknya Tuhan. Kudus seminggu sekali, kudus tempat-tempat ibadah, kudus di pertemuan-pertemuan rohani. Tapi dimanapun kami berada, kami jadi orang kudusnya Tuhan. Bahkan Tuhan selesai daripada persekutuan ini, kami masih terus beribadah melalui tutur kata kami, disiplin kami, hidup kami, tangan kami yang terulur. Itu semua mempermuliakan Engkau. Mari Tuhan berfirman, nyatakanlah kesalahan kami, perbaikilah kelakuan kami, pimpin kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Mari Bapa berfirman, kami setia untuk mendengarkannya. Roh Kudus jamah telinga jadi telinga murid, hati jadi lahan yang baik. Tanami kebenaran firman, mulutku sebagai alat penabur. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa ucap syukur, umat percaya diberkati, katakan amin. Beri kemuliaan. Silakan duduk Bapak Ibu, haleluya. Oh, udah duduk duluan ya? Oke. Shalom, shalom. Shalom. Thank you Pastor Iwan untuk undangannya. Ini yang kedua kali kayaknya saya di sini ya. Kedua ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam dunia ini terbagi dua. Dunia itu terbagi dua. Ada dunia yang nyata, ada dunia yang tidak nyata. Ada yang natural, ada yang supranatural. Amin Bapak Ibu? Amin. Dunia itu terbagi dua. Kalau yang sekarang dunia juga terbagi dua. Ada dunia yang nyata, ada dunia yang maya. Ya kan? Ya, solek kanan kiri yang di dunia maya itu nggak nyata. Amin. Jadi kalau cari jodoh jangan di dunia maya. Hari ini banyak orang yang kalau di dunia maya, waduh, tirus, putih, mata belok, amin. Iya, begitu Anda ketemu aslinya, wow. Wow, ya kan? Sekarang ini banyak, kalau dulu orang-orang ada yang kalau di foto itu bagus, namanya fotogenik. Kalau sekarang medsosgenik, ya kan? Jadi kalau di medsos, waduh bagus, ketemunya juga bagus. Amin.
Nah, kalau kita bicara mengenai kuasa juga sama. Ada yang natural, ada yang supranatural. Supranatural dibagi lagi dua. Yang bisa menghasilkan kuasa supranatural itu dua. Ada iblis, ada Roh Kudus. Amin, saudara? Amin. Iya, jadi kalau kita bicara mengalir di dalam kuasa supranatural, yang mana nih? Ya enggak? Ya kan? Iblis juga bisa? Bisa. Coba kita buka Wahyu pasal yang ke-13. Ayat yang ke-13, Wahyu 13, ayatnya yang ke-13. Wahyu 13, ayatnya yang ke-13 Bapak Ibu. Udah ketemu? Yuk kita baca sama-sama. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Amin, saudara. Jadi kalau ngomong soal supranatural, iblis juga bisa. Makanya waktu tulah 1 sampai 9, dukunnya Musa ngikut. Ya enggak? Tongkat dilepas jadi ular, dukunnya Musa ngikut. Ya, katak, air jadi darah, semuanya ngikut Bapak Ibu. Kecuali satu, kenapa? Karena dia tidak berkuasa atas nyawa. Maka waktu anak sulung bangsa Mesir, dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh Bapak Ibu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Amin, saudara. Karena apa? Karena hidup, kuasa itu apa? Kuasa atas nyawa itu hanya ada di tangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kita bicara mengenai kuasa supranatural, tentunya yang dibahas di sini adalah kuasa daripada Roh Kudus. Amin. Amin. Iya. Nah, sebetulnya hidup kita ini hidup yang seperti apa sih? Hidup supranatural atau hidup yang natural? Bilang sama saya, hidup saya hybrid. Amin, saudara. Bilang, hidup saya, salam kanan kiri bilang, hidup lu hybrid. Dalam bertuhan yang benar, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Amin, saudara. Makanya hybrid. Nggak bisa kita kemudian, gua doa aja, terus tiba-tiba gua pinter. Nggak bisa. Colek kanan kiri, belajar lo. Nggak belajar nggak pinter, saudara. Amin. Iya. Anda malas-malasan ya Anda miskin, udah pasti. Udah jangan ngomong segala macam, amin, saudara. Iya. Kalau sakit ya sekarang ada penemuan yang namanya hikmat Tuhan itu menuntun orang menemukan medis. Itu bukan kemudian itu bukan kuasa Tuhan, itu juga kuasa Tuhan. Ntar saya dimarahin sama brother saya Rian. Ntar dia berhenti loh kerja. Anak Tuhan habis itu, nggak usah ke rumah sakit dalam nama Yesus. Bos, ada Revagan beli. Amin, ada Panadol. Lu ngomong deh. Amin, iya, lo dulu waktu kita sakit, panggil penatua, urapi dengan minyak, kemudian didoakan. Amin, saudara. Minyaknya minyak apa? Bukan minyak urapan. Minyak urapan buat bait Allah. Minyak urapan itu buat bait Allah. Memang tindakannya mengurapi, dalam artian dia membalur gitu. Tapi itu bukan minyak urapan, itu minyak obat. Amin, saudara. Amin. Ada di dalam hidup ini bagian saudara, ada bagian saya. Ada bagiannya Tuhan. Maka hidup kita harusnya apa? Hybrid. Kalau kau mau Tuhan melakukan sesuatu, lakukan apa yang kau harus lakukan menjadi bagian saudara. Amin, saudara. Amin. Lakukan bagianmu supaya kita jadi orang yang bijak, supaya kita jadi orang yang benar. Hari ini banyak kadrun juga Bapak Ibu di kita. Lu iya, orang Kristen banyak. Gitu. Adalah segala yang dia bilang sama saya, ayo jangan ikut sama iblis. Dunia ini datar. Hah? Dunia datar, Kristen loh Bapak Ibu. Dunia datar. Orang-orang Mennonite meyakini dunia datar Bapak Ibu. Dunia datar. Saya bilang, Bu, kebetulan ibu-ibu, Bu, saya pernah keliling dunia. Saya terbangnya ke timur. Dari Indonesia, dia berangkat timur, terus nyampe Indonesia lagi. Artinya bulat apa datar? Kalau saya terbang ke timur, terus tiba-tiba, kosong, kemana nih? Kita sampai pinggir, itu datar Bapak Ibu. Nggak pernah ada ujungnya. Balik lagi, dia muter. Terus saya bilang, itu gimana ya? Saya tanya sama dia, tetap datar Pak, itu kayak kita keliling lapangan bola. Saya bilang keliling lapangan bola, ada lagi saya bilang.
Keliling lapangan bola gimana Bu? Kalau keliling lapangan bola, hari ini saya ke utara. Ya kan? Nanti saya ke barat. Habis itu ke selatan. Habis itu ke timur. Baru nyampe lagi tempatnya. Ini enggak timur. Terus baliknya ke Indonesia lagi. Jadi bulat apa datar? Ada yang kayak begini. Dia bilang, oh enggak itu pengetahuan itu asalnya dari iblis. Nah yang kayak begini-begini nih Bapak Ibu. Kita ini hybrid. Ada bagianmu, kalau enggak kita jadi bodoh. Kalau enggak kita pakai hikmat. Tuhan kasih kok hikmat. Tuhan kasih kok yang namanya rasio. Amin saudara. Tuhan kasih kok sama kita nalar. Tuhan kok kasih kok sama kita akal. Amin saudara. Iya. Tubuh kita ini tubuh, jiwa, dan roh hidup kita ini. Manusia itu 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Cara pelihara tubuh gimana? Makan, olahraga, istirahat, supaya tubuh kita sehat. Cara pelihara roh gimana? Firman, ibadah, amin saudara? Iya, rohani kita, tubuh rohani kita, hidupnya, makanannya itu firman, nafasnya itu apa? Ibadah. Terus cara menyehatkan jiwa, jiwa itu apa sih? Soul, what is soul? Jiwa itu adalah alam pikir saudara, di situ ada kehendak, di situ ada emosi Bapak Ibu. Itu kehendak, itu alam pikir kita. Gimana caranya supaya jiwa kita baik? Kita pendidikan, iya kan? Budi pekerti, etika, itu pengajaran, itu ada. Supaya apa? Jiwa kita sehat. Entertain, itu supaya jiwa kita sehat. Makanya orang sering bilang, healing dulu bro, healing. Gitu. Yang di healing apa sih? Jiwa saudara. Karena udah capek kan, ya kan? Bapak Ibu, siapa yang menguasai jiwa, dia akan menguasai seluruh tubuh kita. Maka di dalam Lukas pasal yang ke-11, jiwa itu diumpamakan sebagai sebuah rumah. Sebagai sebuah rumah. Yang duduk di situ, dia akan menguasai. Sama dengan kita ini Bapak Ibu. Itu ada ruang kosong di kita namanya jiwa. Siapa yang menguasai kita? Nah waktu kita jadi manusia yang benar, maka kita, manusia yang benar gimana? Manusia juga dibagi 2. Apa? Manusia duniawi dan manusia rohani. Amin saudara? Manusia duniawi dan manusia rohani. Dibagi 2. Kalau manusia duniawi, dia nggak ngomong soal yang namanya rohani. Pokoknya hidup ini tergantung gua. Semuanya tergantung saya yang menentukan hidup, nggak ada yang lain. Cuman saya, aku, dan aku itu manusia duniawi. Kita ngomong hal-hal yang spiritual, itu kebodohan. Sekarang ada tuh banyak, ada dokter yang sering diundang tuh. Dia ngaku kok bahwa dia bilang gini, saya bukan nggak percaya Tuhan itu ada, tapi buat saya ada atau nggak urus. Nggak penting buat dia. Dia ngomong, declare, dan itu diundang kemana-mana. Ini dokter pinter Bapak Ibu, pinter. Ini manusia-manusia duniawi. Ini manusia. Ini kalau kita ngomong soal hal-hal yang rohani, itu jadi kebodohan buat mereka. Amin, saudara? Amin. Bodoh loh. Udahlah, semua itu yang nentuin kita. Pokoknya kita ini nggak bisa lepas dari 2 tambah 2 adalah 4. Tapi ada Yesus kasih makan 5.000 orang. Sudahlah, pasti ada penjelasan ilmiahnya gitu kira-kira. Itu orang-orang yang duniawi. Tapi ada orang-orang yang rohani. Orang yang rohani gimana? Hybrid. Bagian dia lakukan, dia jadi yang terbaik. Bagian Tuhan, dia biarkan jadi bagian Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang mau berjalan dalam kuasa Roh Kudus boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Yang tinggi, ya, setengah tiang tanda kematian. Tinggi. Ya, turunin pelan. Salam kanan kiri bilang, buat apa? Buat apa Pak? Roh Kudus, Anda pengen Roh Kudus itu mengurapi Anda buat apa? Banyak nih orang pengen supaya dia hidup diurapi, dikuasai Roh Kudus. Kenapa? Supaya kelihatan sakti. Iya enggak? Banyak pendeta, Roh Kudus urapi aku. Kenapa? Supaya laku. Akhirnya nggak ada Roh Kudus, maksa supaya kelihatan ada Roh Kudus.
Iya. Roh Kudus nggak begitu Bapak Ibu. Roh Kudus itu pribadi. Bilang sama saya. Bilang sama saya. Salam kanan kiri. Dia bisa mau, dia bisa enggak. Amin. Amin. Jadi bagian kita kalau kita mau berjalan di dalam kuasa supranatural. Kalau kita mau Roh Kudus bersama dengan kita. Maka kerjakan bagian saudara. Kerjakan bagian saudara. Maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Jadi bagian saudara dan saya apa supaya Tuhan masuk, supaya Roh Kudus bersama dengan kita. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 12, ayat yang ke-29. Matius pasal 12, ayat yang ke-29 Bapak Ibu. Matius pasal 12, ayat yang ke-29. Ya kita baca, 2, 3. Apa katanya? Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seseorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah diikatnya barulah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kita ini ada penguasanya. Kalau ini pas saya beritakan Natal, di dalam hidup kita ada Herodesnya. Kalau Anda mau Roh Kudus itu ada, ikat dulu penguasa yang ada di dalam diri kita. Selama kita nggak ikat penguasanya yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus tidak akan berkenan untuk bersama dengan kita. Bagian kita ikat. Kenapa? Karena mengikat ini, memilih siapa yang menjadi Tuhan di dalam hidup kita, it's yours, bukannya Tuhan. Amin, saudara. Itu keputusan saudara, bukan keputusan Tuhan. Tuhan tidak akan mengintervensi saudara. Anak-anak Tuhan gak akan pernah diintervensi. Coba kita lihat di dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 Bapak Ibu. Gak akan. Kalau orang-orang yang di luar Tuhan bisa diintervensi. Tapi kalau Anda dan saya gak bisa. Bukan gak bisa, gak mau Tuhan mengintervensi. Tidak menginginkan. Maka dia bilang gini, kita baca sama-sama, 2, 3, apa? Lihat, aku berdiri di depan pintu dan, nah, terus? Dan membuka pintu, aku akan masuk. Aku bersama-sama dengan dia. Amin saudara? Amin. Yesus Tuhan bilang ini, aku hanya ada di depan pintu dan aku mengetuk. Kalau kamu buka, aku masuk. Kalau kamu gak buka, aku tetap ngetuk. Maka dia bilang gini, waktu kau setia, aku setia. Waktu kau tidak setia, aku tetap setia. Setia di mana? Tetap ngetok. Waktu kita lagi dugem, dia di mana Tuhan? Dia tetap setia. Setia di mana? Bukan di sebelah, enak juga ya. Enggak. Dia tetap setia. Setia di mana? Di hati kita dia ketok. Udah, godeknya udah, ayo berhenti, udah, itu bini nunggu di rumah, udah. Ngerti maksudnya? Dia ketuk. Cuman karena kita di sebelah speaker nggak dengar tokannya saudara. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan tidak pernah menerobos hatimu. Bilang sama saya, Tuhan ketok. Lagi-lagi Tuhan ketok. Salam kanan kiri, kamu buka pintu. Nah, kalau kau nggak buka pintu, Tuhan tetap setia sampai akhir hayatmu. Amin saudara, dia tetap ketok pintu. Kalau sampai Anda mati, Anda tidak buka juga, ya sudah. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia buat kita. Dia setia buat saudara. Mereka mulianya meriah. Amin saudara. Jadi bagian saudara apa? Ikat. Karena otoritasnya ada di saudara. Anda buka pintu buat siapa? Iblis bisa intervensi? Nggak bisa. Dia perlu dibukain pintu juga. Yang bisa ada menguasai jadi penguasa dalam hidup kita 3. Siapa? Kedagingan kita, iblis, dan Roh Kudus. Amin saudara. Pilihan ada di tangan saudara. Makanya ikat dulu.
yang jadi penguasa? Coba cek. Siapa jadi penguasa? Kenapa? Karena kalau enggak, kita akan berpikir, ini Roh Kudus gue perlu nih. Supaya apa? Supaya saya jadi orang yang hebat, supaya saya jadi terkenal, supaya saya jadi orang yang, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Roh Kudus bukan untuk begituan. Jadi gimana supaya kita hidup di dalam Roh Kudus ada dalam kita. Roh Kudus itu nggak usah ditunggu, Roh Kudus sudah hadir. Amin saudara. 2000 tahun yang lalu sudah dicurahkan. Setuju sama saya? Amin. Kurang nggak? Enggak. Sudah dicurahkan, sudah ada sama saudara. Tapi saya kok nggak ngerasain, persoalannya sebetulnya Roh Kudus belum saudara izinkan memiliki saudara. Itu masalahnya. Engkau masih enjoy dengan tuan-tuan yang lain. Engkau masih enjoy dengan penguasa-penguasa yang lain. Oleh sebab itu, coba kita lihat di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-24 Bapak Ibu. Maka ini yang harus kita lakukan. Ya kita baca. 2, 3. Apa katanya? Ia harus apa? Menyangkal diri baru pikul salib, baru ikut Tuhan. Kalau Anda nggak sangkal diri, Roh Kudus nggak bakal masuk. Kenapa? Karena dia nggak bisa berjalan bersama dengan keakuan kita. Galatia 5 ayat 16, Roh Kudus itu keinginannya berbeda sama keinginan kedagingan kita. Amin saudara? Ya, nggak bisa. Kita nggak bisa jalanin bareng mereka. Kalau engkau mau, sangkal diri dulu. Nah hari ini Bapak Ibu, waktu kita bicara mengenai pelayanan ini adalah bentuk daripada mikul salib. Banyak orang belum nyangkal diri, coba pikul salib. Akhirnya apa? Dia bukan jadi berkat, dia jadi batu sandungan. Sangkal diri dulu ikut, baru pikul, bilang sama saya, sangkal diri, salam kanan kiri, baru pikul salib. Makanya kalau orang datang sama saya, dia bilang, Pastor saya mau melayani di gereja. Fine, bagus. Saya perlu pengerja. Yes, syaratnya cuma satu. Apa Pastor? Mau jadi keset gak? Lo belum mau jadi keset, lo jangan ngelayanin. Don't ever think about it. Jangan pernah. Kenapa? Karena akhirnya Anda yang berdiri di sini, kok keluar jadi penyesat. Kalau orang yang jadi jemaat di luar sana berbuat sesuatu yang salah, orang bisa ngerti, oh iya sama-sama jemaat Pak. Apalagi kalau orang gak kenal Tuhan, lebih ngerti lagi, oh iya dia gak pernah ke gereja. Amin saudara. Anda bisa bayangin kalau Anda udah muncul di sini, termasuk saya, kemudian kita melakukan hal yang ini, waduh, amin saudara. Waduh, colek kanan kiri, waduh. Ini Anda saja nih yang hari ini dikurung di ruangan ini, pintu ditutup, itu orang di luar sana udah ngeliat. Coba gue lihat ntar yang keluar kayak gimana modelnya, amin. Sangkal diri dulu, baru pikul salib. Makanya kalau Anda belum bisa dan belum mau jadi keset, jangan pelayanan. Syaratnya cuma itu kok. Sangkal diri. Keset itu bahasa Inggrisnya apa? Welcome. Amin. Lu lihat aja keset pasti welcome saudara. Ya kan? Itu bahasa Inggrisnya. Keset di bawah. Keset diinjek. Keset itu dikotorin. Tapi saya mau kasih tahu. Orang yang melakukan itu, setelah dia melakukan itu sama saudara, sama keset itu, dia keadaannya lebih baik dari yang sebelumnya. Amin saudara. Anda dan saya dipanggil untuk berkorban Bapak Ibu. Yuk 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Emang iya? Iya. Emang ya? Iya. Emang ya? Yuk kita baca. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 apa katanya? Demikianlah. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita. Makanya kalau engkau mati sama dengan penyalipannya, kau akan sama dengan tanpa kematian tidak ada
Apa yang dimatiin? Sangkal diri. Kalau engkau nggak menyangkal diri, maka Roh Kudus tidak punya kepentingan ada di dalam hidupmu dan hidupku. Kenapa? Oh ya, kamu masih punya penguasa. Dan biarkan, ya udah berjalan aja sama penguasa yang masih ada hari ini. Hari ini sangkal diri, ikat penguasanya. Ada 3 hal yang harus engkau sangkal di dalam hidupmu. Yang pertama, kita lihat yuk di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang ke-34. Yohanes pasal 4 ayat 34. Nanti kalau Anda udah sangkal diri, baru bilang Roh Kudus, rumah ini udah kosong. Mari, come into my heart. Amin saudara? Amin. Dan akhirnya engkau jadi orang-orang yang hidupnya apa? Hybrid. Hidupmu benar, bagianmu kau lakukan, bagian Tuhan akan dilakukan. Amin saudara, nggak usah urusin bagian Tuhan. Tuhanmu itu setia, bukan hanya setia, dia berkuasa. Amin saudara, nggak usah urus bagiannya tuh Tuhan. Colek kanan kiri, urus saja bagian lu. Amin. Ya kita baca, yang disangkal yang pertama, 2, 3, apa katanya? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, dan pengakuan kita sama gak sama Yesus? Pengakuan kita sama gak sama Yesus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengakuan kita sama gak sama Dia? Bahwa yang terpenting di dalam hidupku, nyawaku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Is it? Gak banyak orang yang berdoa dan dia mulai bilang gini, Bapa, hari ini terima kasih untuk hari yang baru. Tuhan, biarlah hari ini aku mengerti apa yang harus aku kerjakan buat Tuhan. Banyak dari kita kalau berdoa, Tuhan berkati, lindungi, jaga, pelihara. In the name of Jesus, amin. Minggat saudara. Waktu doa pendek. Kenapa? Karena Anda cuma bicara, Anda tidak mau dengar. Banyak dari kita nggak terlalu penting Tuhan mau apa dalam hidup kita. Your will is not my concern, but my will is you have to be your concern. Jadi akhirnya kalau kita doa, Tuhan cicing. Hah? Kenapa? I want to say something. And please, in the name of Jesus, I claim, buset, kata asuransi ente, gila lu klaim-klaim. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini belajar. Apa yang disangkal? Obsesi. Cita-cita. Anda harus tahu kau ada di dunia ini, ada dalam pengutusan. Berhenti dengan obsesimu. Berhenti dengan cita-citamu. Belajar masuk pada cita-citanya Tuhan. Amin saudara? Iya. Anak saya lulus SMA. Kemudian dia datang sama saya, Dad, what I have to be? I don't know. Loh, kok don't know? Lu kan bapak gua katanya. Iya. Papa itu cuma memfasilitasi kamu. Kamu jadi apa? Itu tanya Tuhan. Jadi seperti yang Tuhan mau. Supaya kamu jadi orang-orang yang berhasil. Supaya kamu jadi orang-orang yang sukses. Amin saudara? Iya. Sekarang ini kalau kita usaha cuman buat kita. Bahkan kita datang ibadah buat kita. Kita keluar selalu tanya, gue dapat apa? Gue dapat apa? Gue pindah gereja, kenapa? Di situ gue gak dapat apa-apa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. It's not about you, it's about Jesus. Amin saudara? You have to bring praise and worship di sini. Halo? Amin? Iya. Ini mimbar bukan stage. Ini bukan untuk menyenangkan saudara, ini menyenangkan Dia. Yang dibangun di sini untuk Dia. Amin saudara. Iya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo. Jangan apa-apa punya saya. Ingat, sangkal obsesimu. Engkau harusnya seperti Yesus pengakuanmu. Makananku. Yang terpenting adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan nah waktu engkau melakukan kehendak Tuhan, di situ ada penyediaan Tuhan.
Amin saudara. Di situ ada penyertaan Tuhan. Di situ ada empowerment daripada Holy Spirit. Waktu engkau melakukan kehendak Tuhan. Amin saudara. Amin. Makanya berjalan di situ. Gimana caranya sangkal cita-cita saudara. Sangkal Bapak Ibu. Yang berbahagia mereka yang hidup takut akan Tuhan, kata Mazmur 128. Dan yang hidup menurut jalan yang ditentukan baginya. Amin saudara? Iya dong. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, come on. Jangan egois. Gak banyak orang. Saya punya anak, saya doa, saya bilang Tuhan terjadi atas mereka seperti yang kau inginkan. Ajar aku Tuhan, letakkan hikmat terbaikmu untuk aku tahu mendidik mereka. Tapi mereka harus jadi seperti yang Tuhan mau. Saya bilang, Kak, kamu tanya. Kamu jangan jadi yang seperti Papa mau. Jadi seperti yang Tuhan mau. Kalau yang jadi yang Papa mau, gue cuman pilihin profesi-profesi yang duitnya banyak. Ya enggak? Hah? Ya enggak? Kalau nimang anak, betul enggak? Ada enggak ini timang jadi pendeta? Oh enggak ada saudara. Oh ditimang apa? Aduh gede jadi lawyer ya nah. Ditimang, gede jadi pengusaha ya nak. Amin. Jadi dokter, jadi insinyur, jadi pilot. Semuanya profesi yang ini gede. Ya, itu orang tua tuh. Dia lupa, that's not yours. Itu bukan punyamu. Itu dari Tuhan dan harus kembali kepada Tuhan. Amin saudara. Iya, nggak ada timang jadi pendeta. Madesu. Masa depan sukses. Suram. Suram. Enak aja. Sukses Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu Pak, Bu. Yuk hari ini belajar. Masuk pada kehendak Tuhan. Jangan jalanin kehendakmu. Saya dulu waktu beliau ini kan sering dinas nih kemana-mana. Ya bro ya, Rian ya. Hari ini ada di sini, besok tiba-tiba ada di Bali. Besok tiba-tiba ada di Mekah, gue gak tahu deh. Ya kan? Anda dinas kan? Ya kan? Kalau Anda dinas keluar, yang mesti mikirin hotelmu siapa? Ya perusahaan. Yang mesti mikirin makanmu, transportmu, perusahaan. Amin saudara? Amin. Iya kenapa? Karena dia diutus. Dia tiap hari cuman gini, gua mesti bikin apa nih untuk perusahaan gua. Betul saudara? Amin. Itu yang Yesus lakukan. Makananku melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Karena aku tahu waktu aku melakukannya ada penyertaan Tuhan atas hidupku. Amin. Saya bilang sama anak, makanya saya bilang, udah Dad, aku kayaknya mau jadi lawyer deh. Boleh. Kuliah dong? Oh iya boleh. Bener nih di sini, emang ada duitnya? Nggak ada. Lu tanya gua nggak ada, tapi lu tanya babe lu yang di atas, pasti ada. Amin saudara. Kenapa saya suruh jadi dia seperti yang Tuhan mau? Supaya saya bebas dari uang kuliah. Saya kalau ditanya, bro kuliah di situ mahal nggak? Aduh gua lupa tuh. Kenapa? Karena saya nggak pernah ngitung dan saya nggak pernah cari uang kuliah. Waktu itu dibutuhkan, uang itu ada. Amin saudara. Iya. Gereja ini jalan, tanya sama Tuhan, percaya, nggak tergantung sama donatur, tergantung sama Tuhan, Tuhan pelihara engkau. Amin. Yang pertama sangkal cita. Yang kedua, yuk cepet Matius pasal 23 ayat 11. Kalau kita jalanin cita-cita kita, kalau Rian dia jalanin kerjaan dia, bukan kerjaan perusahaan tanggung jawab nggak? Terus tanya, jadi gimana hotel gua? Lu cari aja sendiri. Amin. Sama. Anakmu nggak jadi seperti yang Tuhan mau. Terus Anda tanya, Tuhan uang kuliah, lu cari sendiri. Makan gimana? Cari sendiri. Perlindungan, cari perlindungan dari mana-mana. Amin. Amin. Iya. Tuhan hanya punya kepentingan atas mereka yang diutus. Amin. Yang kedua, yuk cepet kita baca. 2, 3 apa? Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi salam kiri kanan depan belakang minimal 4 orang. Gak sampai 4 orang gak masuk surga. Bilang sama dia pelayan, gua pelayan lu. Pelayan, amin saudara. Apa yang harus disangkal? Status.
Who am I? Stop. Gak ada, saya bukan siapa-siapa. I am nothing. Saya bukan siapa-siapa, aku hanya jadi berharga itu hanya karena Tuhan. Hanya salib yang buat aku punya pengharapan, hanya salib yang mencuci dosaku. Amin, saudara? Amin. Do you realize that? Sangkal. Ini enggak. Baru jadi pemilik perusahaan songong. Baru suaranya agak-agak merdu dikit mulai belagu. Mulai ngartis. Mulai ini, mulai itu. Tapi di sini enggak ada. Amin. Ya, karena pemuji langsung gini. Aman sis. Nah, kadang-kadang kita nih, kalau nggak mau sangkal diri, belagu Pak, colek kanan kiri, kayak iblis. Kayak apa? Iblis belagu Pak. Hah? Iya. Orang tuh bisa jadi belagu 3. 1, kebisaan, kemampuan, pencapaian. Yang kedua, apa? Ibadah. Itu bisa bikin kita jadi belagu. Ngerasa lebih hebat, lebih suci dari orang lain. Kita akhirnya jadi hakim, kita nunjuk-nunjuk orang. Yang ketiga apa? Yang you have to be careful, kebaikan. Itu bikin kita sombong. Kalau udah ngasih, udah nyumbang, udah ngerasa entitled untuk apa? Bisa melakukan banyak hal. Bapak Ibu, jangan lakukan itu. Sangkal diri kita, I am nothing. Waktu kita sangkal Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Terima kasih engkau layakkan aku. Roh Kudus akan bersama dengan saudara. Amin, saudara. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, Matius pasal 25, yuk ayat 14. Matius pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-14. Matius pasal 25 ayat yang ke-14. Alright, kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian. Terus? Dan mempercayakan hartanya kepada mana? Pertanyaan saya, yang dipercayakan hartanya siapa? Yang dipercayakan hartanya siapa? Hartanya si Tuan kepada hamba-hambanya. Amin saudara? Pernah jadi miliknya hamba-hambanya? Gak pernah. Maka sangkal your ownership atas apapun. You own nothing. I am own nothing. Amin saudara? Iya. Saya gak punya apa-apa. Kita ini kadang-kadang berat. Kenapa? Karena itu merasa itu punya kita. Pak, ruko itu punya saya Pak. Sertifikatnya hak milik loh Pak. Atas nama saya pribadi. Iya, lu tunggu aja meninggoy. Nanti kalau Anda udah merem nih. Masih punya saudara? Masih punya saudara? Enggak. Makanya Ayub kehilangan semuanya. It doesn't matter. Dia bilang, Tuhan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku akan kembali kepadamu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang bisa mengambilnya. Amin saudara. Terpujilah Tuhan. Kenapa? Karena dia gak punya ownership. Saya gak punya apa-apa. Saya gak punya apa-apa. Pak, saya ini gak punya rumah. Emang gak punya, gue juga gak punya. Emang ada yang punya? Gak ada. Semuanya cuma sementara. Someday, Anda harus tinggal. Someday, suka gak suka, siap gak suka, suka gak suka, engkau harus serahkan ke orang lain. Waktu kita meninggal, bisa Anda kemudian dikte, ini nanti dibalik nama ke sini ya, gak bisa. Gak bisa Bapak Ibu, gak bisa. Setuju Bapak Ibu? Amin? Iya. Ada yang kongkok, waduh, udah sekarat. Napas sudah satu-satu. Terus dia agak melek dikit, dia lihat, Mami, oh iya Pi, Mami di sini, di sampingnya Papi, dia pegang tangannya, sambil pijitin kepalanya. Akeo, oh iya Pi, Akeo ada Pi, lagi pijitin kaki. Aling juga ada Pi, anaknya nomor 2 Bapak Ibu. Aling, Ayung juga ada Pi lagi di sini. Waduh, ya kan? Begitu semua keluarga ada di absen, langsung bangun. Gila lu pada, lu semua pada di sini yang jaga toko siapa ini hari ini? Udah sekarat masih mikirin toko. Pak, Bu, Anda nggak punya apa-apa. Mandat buat saudara adalah stewardship, not ownership.
Amin saudara. Hidupmu, nafasmu, kesehatanmu, hartamu, posisimu, yang ada padamu hari ini, it's not yours. Itu punya Tuhan. Pastikan semua kembali kepada Dia. Waktu itu engkau serahkan kepada Tuhan. Kau sangkal kepemilikanmu, Roh Kudus ada di situ. Dia gerakkan hartamu ke tempat yang benar. Dia pakai posisimu untuk jadi berkat buat banyak orang. Amin saudara. Amin. Waktu engkau taruh semua, nafasmu berguna. Enggak ada yang kebetulan buat engkau. Kemanapun kau pergi, engkau melakukan kehendaknya. So hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yuk hidup hybrid. Bagianmu sangkal diri, bagian Tuhan mengurapi saudara. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara belajar sesuatu pagi hari ini. Saya berdoa, amin saudara. Hari ini ayo sangkal diri kita. Sangkal diri kita. Sangkal diri kita. Waktu kita sangkal diri, Roh Kudus mengurapi kita. Kita masuk, kita pikul salib. Engkau jadi alatnya Tuhan yang sempurna. Amin, hidupmu gak sia-sia. Hidupmu di dunia ini bukan hidup yang percuma. Bukan hidup yang sia-sia. Tapi hidup yang sungguh-sungguh bermanfaat buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku. Kita dalam sikap doa, bilang sama Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Haleluya. Tuhan, ku sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan Tuhan, murnikan dengan Roh-Mu. Jemaat saja angkat pujian ini. Kalau lagu ini doamu, angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Mujizat. Yes. Yes, kau akan menerima kuasa. Waktu Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kau akan menjadi saksi Tuhan. Sampai ke ujung bumi. Haleluya. 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 Beri kemuliaan yang paling meriah buat Dia. Hidupku mengenapi firman. Yes, ini yang harus terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tanda-tanda menyertai kami. Hidup kami terarah kepadamu. Amin. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersama di dalamku, Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaranmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hidup kami pribadi lepas pribadi. Gereja ini Tuhan, rumah tangga kami, keluarga-keluarga kami, pekerjaan pelayanan kami, profesi kami jadi bukti kebesaran Tuhan. Sehingga Bapak orang akan melihat sungguh ada Tuhan bersama dengan kami. Hamba berdoa hari ini Tuhan, kami punya dan kami bersedia, kami mau sangkal diri kami. Kami mau masuk kepada kehendak Tuhan.
Terima kasih Tuhan, aku meletakkan umat-Mu ke dalam tangan kuat kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, umat percaya diberkati, katakan amin. Puji nama Tuhan. Siapa yang merasa diberkati lewat kebenaran firman-Nya, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memberikan yang terbaik lewat persembahan, kami segenap keluarga GBI Wow ingin menyapa apakah ada Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Apakah ada keluarga baru di tempat ini? Puji Tuhan, semua keluarga yang setia, haleluya. Kita akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kita. Kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan kami Tuhan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dan menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Yang mempekerjakan pekerjaan yang baik seturut dengan rencana Tuhan. Bapa, sementara kami juga akan memberi lewat persembahan kami. Tuhan, sucikan, Tuhan kuduskan, memberkati setiap tangan-tangan yang memberi hanya untuk memperlebar kerajaan-Mu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang siap memberi dengan sukacita. Bersama-sama katakan amin. Selamat memberi, kita akan menyaksikan pengumuman. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 22 Juni 2025, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Julita Manik. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. It is my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. Ibadah doa Upper Room diadakan pada hari Selasa 10 Juni 2025 dimulai pada pukul 11.30 bertempat GBI Wow Kuningan City. Need it all, only Jesus. Kami mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah doa pagi via Zoom yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai pukul 7 pagi dengan tema bulan Juni mengalir di dalam kuasa supernatural. With all my life I will surrender. With all my PD Wow Cibinong diadakan pada hari Jumat 20 Juni 2025 dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Marsha Manopo. no longer I am chained because of Jesus. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. We have been redeemed. Haleluya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Angkat tanganmu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, yang siap menerima berkat Tuhan, ada tanda mujizat menyertai. Hidupku menggenapi firman-Mu.
kasih Tuhan. Kami percaya setiap kebenaran firman-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Benih firman itu akan bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur bahwa kami adalah sebagai pengelola-pengelola-Mu ya Tuhan. Apa yang Kau sudah percayakan kepada kami, ini semua bukan tentang kami, sebab ini tentang Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Kami memberkati Pastor Fiski yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami memberkati setiap pelayanannya Tuhan. Kami percaya dimanapun dia berada Tuhan, tanda-tanda heran menyertai setiap pelayanannya. Yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah pelayanannya, keluarganya, anak-anaknya di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami GBI Gatot Subroto. Kami berdoa untuk gembala pembina kami Pastor Insinyur Niko Noto Raharjo bersama wakil. Kami berdoa untuk gembala CK9 Pak Sony Waplau. Kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini Pak Iwan dan Ibu Ola. Terima kasih untuk setiap para pemimpin-pemimpin yang sudah percayakan kepada mereka. Kami percaya visi apa yang Tuhan sudah taruhkan kepada mereka, dan mereka akan menjalaninya semuanya itu, dan itu semua tentang Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami memberkati setiap umat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah pekerjaan, diberkatilah sekolah studi mereka. Apa saja yang mereka dikerjakan, Tuhan yang buat semuanya berhasil. Terima kasih Bapak. Kami ucapkan berkat untuk Indonesia. Diberkatilah Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Untuk presiden kami hanya bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan mengalami terobosan demi terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami menerima berkat yang dari Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita. Arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa. Kasih karunia dari anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Selamat Tuhan hari Yesus Minggu, memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat